yaitu menjadikan seluruh nikmat dunia kenikmatan dunia sebagai sarana akhirat ya. Inilah nasihat orang-orang soleh di zaman Nabi Musa kepada Qarun. Mereka berkata kepada Qarun, wa bataghi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dalam surat Al-Qasas. Kata orang-orang menasihati Qarun yang memiliki harta yang sangat banyak ya. Kuncinya saja berat dipikul. Semua harta dia miliki ya. Pakaian yang indah, rumah yang indah semuanya. Mereka datang, mereka berkata, orang-orang soleh ini bukan orang-orang yang ingin kaya seperti Qarun, tidak. Mereka mensyukuri apa yang Allah berikan kepada mereka. Karena mereka tahu harta ini adalah musibah jika tidak dimanfaatkan sebagaimana yang seharusnya. Harta hanyalah menambah panjang hisab pada hari kiamat kelak. Ya. Harta hanya membinasakan banyak orang. Karena kita tahu setiap harta yang kita miliki akan ditanya dengan dua pertanyaan. Min aina iktasabu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan, kemana dia habiskan. Kalaupun kita mendapatkan dengan cara yang halal, pertanyaan kedua juga repot. Kemana kau habiskan? Repot. Habiskan buat perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Maka banyak orang binasa dengan dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama sih sudah membinasakan banyak orang. Bagaimana kau dapatkan? Banyak yang binasa. Dengan cara yang haram, dengan cara menipu, dengan cara riba, dengan cara berbohong, dengan cara sebanyaklah. Nah, kalau kita sudah punya harta, wa bataghi fima atakallahu daral akhirat. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu dunia untuk mencari akhirat. Ini maksudnya. Wa bataghi, carilah fima atakallahu, apa yang Allah berikan kepada engkau berupa dunia, daral akhirat. Carilah darul akhirah. Yaitu carilah akhirat dengan dunia yang Allah karuniakan kepadamu. Nah, kita sekarang kita renungkan sama-sama. Masing-masing kita ada yang diberi dunia oleh Allah Subhanahu. Dunia itu banyak. Dunia ada kecerdasan, dunia ada harta, dunia ada pengalaman. Ini semua dunia, ya. Nah, kita sekarang mengumpulkan mendata potensi, kita petakan potensi dunia yang kita miliki. Anda yang memiliki harta yang banyak, ya sudah, kesempatan bagi Anda untuk meraih surga setinggi-tingginya. Supaya Anda lolos daripada hisab, Anda harus beramal soleh sebanyak-banyak sehingga Anda masuk surga tanpa hisab. Karena kalau Anda enggak masuk surga tanpa hisab, urusannya panjang. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna al-fuqara yadkhulunal jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Sungguhnya orang miskin masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang kaya. Menunggu 500 tahun tidak sebentar. 500 tahun kita hidup sekarang sudah 40 tahun lama ya. 500 tahun siapa yang kuat nunggu 500 tahun? Oleh karena saya sarankan kepada orang-orang kaya yang punya duit banyak ya, yang beruang ya, berduit, gunakan duit Anda beramal soleh sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya sehingga Anda masuk surga tanpa hisab. Kalau masuk surga tanpa hisab selesai. Anda enggak usah nunggu orang miskin dulu, Anda masuk tanpa hisab bisa barengan. Ya. Dan begitu masuk derajat Anda sangat tinggi. Ibnu Hajar rahimahullah ketika membahas tentang orang kaya yang masuk surga terlambat dari orang miskin, bukan berarti orang kaya ketika masuk surga derajatnya di bawah, tidak. Tapi dia harus diaudit dulu. Kalau sudah diaudit ternyata amalnya banyak, dia bisa meskipun masuk surga terlambat, tapi surganya bisa jadi lebih tinggi daripada si miskin. Tergantung kalau hartanya digunakan untuk apa. Nah, yang lebih baik daripada ini masuk surga tanpa diaudit, tanpa hisab. Caranya bagaimana? Gunakan harta Anda benar-benar. Ya, untuk beramal soleh, untuk haji, untuk umroh, untuk bersedekah, untuk biaya orang-orang belajar di pondok. Pokoknya apa deh, untuk dakwah. Ya. Bukan berarti Anda harus hidup miskin, tidak. Ya, sewajarnya hidup senang dengan anak istri, kecukupan, bisa duit, sudah gunakan untuk yang bermanfaat. Jadikan apa yang Anda miliki untuk bermanfaat. Anda yang memiliki kemampuan potensi jadi seorang dokter misalnya, gunakan. Dokter saya bukan berarti dokter buka praktek gratis, ini enggak realistis. Proses gimana kalau buka gratis terus gimana Anda bisa mau hidup ya? Secara sulit ya. Ya artinya Anda silakan mengambil hasil kerja dari periksa, buat resep dapat duit, tapi Anda punya usaha, Anda buka baksos gratisan, ada waktunya buka baksos gratisan, ada waktunya Anda beri kortingan kepada orang-orang miskin, ada waktunya Anda beri gratisan orang berobat, harus gunakan ya. Dunia ini niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak umur kita berjalan tahu-tahu umur 60, 70, kalaupun sampai, kalau enggak sampai kemudian meninggal selesai,
Dunia cuma dunia saja kita dapatkan, tidak dijadikan sebagai sarana untuk akhirat. Ini betul-betul perlu pemetaan. Apa yang Anda miliki dari dunia ini? Gunakan untuk akhirat. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Jadikanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat dan jangan lupakan duniamu. Ya, dunia silakan senang-senang, jalan-jalan silakan. Nah, sekarang ayat ini dibalik oleh banyak orang. Mereka mengatakan carilah dunia, jangan lupa akhirat. Cari dunia, jangan lupa akhirat. Seakan-akan akhirat ya jangan sampai terlupa. Yang penting sholat 5 waktu. Enggak. Ayat ini sebaliknya. Carilah akhirat, jangan lupa dunia. Seakan-akan kamu fokus kepada akhirat, saking fokusnya kamu bisa lupa dengan dunia. Jangan lupa. Dibalik oleh banyak orang, kamu sudah dunia, tapi jangan lupa akhirat. Seakan-akan akhirat cuma nyusul. Ya. Enggak. Kita pingin akhirat di depan. Dunia bisa nyusul sekedarnya. Ya. Itu. Ini yang pertama. Jadikan kenikmatan dunia sebagai sarana untuk meraih akhirat. Ini kalau kita namanya ingin mengejar akhirat.